Sejumlah buruh atau pekerja PT Teguh Raksa Jaya mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal, Jawa Tengah, Senin pagi. Kedatangan sejumlah buruh tersebut didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Ansor Kota Tegal untuk meminta kepastian kejelasan upah dan masa kerja buruh yang dirumahkan perusahaan. Divisi Litigasi dan Non-Litigasi Ansor Kota Tegal, Imron Rosyadi, mengatakan, terdapat 10 buruh perusahaan PT Teguh Raksa Jaya yang dirumahkan akibat dampak dari pandemi COVID-19. Namun selama dirumahkan, pihak perusahaan tidak memberikan upah sesuai yang seharusnya selama dirumahkan. Padahal, menurut Imron, sesuai dengan regulasi yang ada, para pekerja berhak menerima upah secara penuh selama kebijakan perusahaan merumahkan pegawai. Di samping itu, perusahaan juga harus memberikan kepastian kepada pegawai untuk bisa kembali dipanggil untuk bekerja. Untuk itu, Imron berharap dengan hasil mediasi antara buruh dan manajemen perusahaan yang difasilitasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal, permasalahan terkait hak-hak pegawai dapat kembali terpenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara itu, pihak perusahaan enggan memberikan keterangan atas aduan dari para karyawannya saat Kabar Beritaku mencoba untuk mewawancarai salah satu perwakilan perusahaan. Dalam pertemuan tersebut, pihak perusahaan juga belum memberikan jawaban pasti dengan permintaan karyawan saat pertemuan antara karyawan yang difasilitasi dan dimediatori oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal. Hanya saja perwakilan perusahaan akan memberikan jawaban setelah disampaikan kepada pihak direktur. Dari Tegal, Jawa Tengah, tim Kabar Beritaku mengabarkan. Hari ini itu berkaitan dengan sengketa hubungan perselisihan perindustrian, di mana ada 10 karyawan dari PT Teguh Raksa Jaya yang sudah mendapatkan surat keputusan untuk dirumahkan dan mendapat gaji yang hanya gaji pokok. Untuk pembayarannya pada bulan pertama sampai dengan kelima itu tetap dibayarkan. Tapi begitu masuk di bulan ke-6 dan selanjutnya itu tidak terbayarkan. Makanya 10 karyawan atau buruh tersebut juga mengadukan permasalahan ini ke Dinas Tenaga Kerja, dan di Dinas Tenaga Kerja disambut baik untuk dilakukan mediasi. Dari mediasi pertama, kedua, dan ketiga, ini adalah mediasi yang keempat, di mana mediasi ini telah menghasilkan beberapa keputusan atau kesimpulan yang kesimpulannya sama-sama diterima oleh para pihak. Maka pihak-pihak tersebut untuk selanjutnya akan diagendakan pertemuan lagi. Tadi pembahasannya sudah mulai disepakati bahwa gaji sisanya harus dibayar dengan kepastian waktu dan tidak boleh diangsur. Terus yang keduanya, untuk pembaca pengusulan dari pihak PT Teguh Raksa Jaya yang mengatakan adanya PHK juga disambut baik oleh keinginan para buruh yang juga mengusulkan adanya PHK untuk para masing-masingnya. Nah, dari itu nanti tinggal membicarakan kompensasinya yang akan dibicarakan pada pertemuan selanjutnya. Begitu dulu, Pak. Terima kasih. Pak, di sini kebetulan LBH Ansor, secara kebetulan sekali, dan memang LBH Ansor dipercaya lah ya sama karyawan dari PT Teguh Raksa Jaya yang mencari keadilan. LBH GB Ansor itu diminta untuk mendampingi dan menjadi kuasa hukumnya, baik itu nantinya pada tataran litigasi dan non-litigasi. Nah, ini yang kita tempuh adalah non-litigasi tersebut dahulu, supaya bisa mendampingi para karyawan, dan ini sudah dilaksanakan. Alhamdulillah, LBH GP Ansor itu akan sangat berterima kasih kepada masyarakat apabila masyarakat memang mempercayakan hal-hal yang memang harus dilakukan oleh LBH. Ini juga sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kerawan Bapak Ibu semuanya dengan keringanan langkahnya untuk bisa harapan kami bersama, doa kami bersama untuk bisa segera selesai, biar tidak berlarut-larut, karena kalau berlarut-larut tentunya akan menguras tenaga kita, pikiran kita, dan lain sebagainya, waktu kita, dan lain sebagainya.